Menurut Tabari, peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 November 629 M atau Syaban 8H, Anno Hijriah. Aku berencana untuk menikahi seorang wanita dari sukuku, dan menjanjikan mahar 200 dirham. Aku tidak bisa mewujudkan pernikahanku sebelum aku membayar mahar kepadanya. Menurutmu apa yang harus kulakukan, Abu Qatadah? Mungkin engkau bisa meminta Nabi Muhammad untuk memberimu pinjaman untuk membayar mahar. Ya, itu ide yang bagus. Ibn Abi Hadrat bertemu Nabi untuk meminta bantuannya dalam pernikahannya. Berapa banyak yang kau tetapkan sebagai mas kawin? 200 dirham, Rasulullah. Ya ampun, jika kamu dapat mengambil dirham dari dasar sungai, kamu tak akan bisa dapat lebih banyak lagi. Demi Tuhan, aku tidak punya apa-apa untuk membantumu. Ibnu Abi Hadrat pergi dengan tangan kosong. Oh, sial. Aku tidak bisa melaksanakan pernikahanku. Beberapa hari kemudian, rombongan besar dari Bani Jusham bin Muawiyah tiba tak jauh dari Madinah. Mereka datang dengan sejumlah besar unta dan kambing. Pemimpin kaum ini adalah Rifa'ah bin Qais. Mereka berkemah di Al-Ghabah bersama suku dan sahabatnya. Al-Ghabah terletak sekitar 7 mil timur laut Madinah. Sirah mengatakan bahwa orang-orang ini bermaksud untuk berperang melawan utusan atau Tuhan, tetapi informasi ini menyesatkan karena orang-orang Bani Jusham datang ke sana bersama keluarga dan anak-anak mereka, dan tidak membawa banyak senjata untuk menyerang. Jelas bahwa mereka hanya datang ke sana untuk hidup atau menggembalakan ternak mereka karena mereka adalah pengembara. Nabi Muhammad memanggil Ibnu Abi Hadrat dan 2 orang muslim lainnya. Pergilah ke orang ini, Rifa'ah bin Qais, dan bawalah dia kepadaku atau bawakan beberapa laporan dan informasi tentang dia. Ya Rasulullah. Nabi memberi mereka seekor unta tua kurus. Salah satu dari mereka menungganginya, dan unta itu sangat lemah sehingga tidak bisa berdiri. Dorong dia untuk bangun. Pakailah unta itu, dan bergiliran menungganginya. Ya Rasulullah. Mereka membawa panah dan pedang. Mereka mendekati perkemahan pada malam hari saat matahari terbenam. Ibnu Abi Hadrat berencana menyembunyikan diri di suatu tempat. Dia memerintahkan kedua temannya untuk bersembunyi di tempat lain di dekat perkemahan. Jika kalian mendengar saya berteriak Allahu Akbar dan kalian melihat saya menyerang kemah, kalian juga harus berteriak Allahu Akbar dan menyerang bersama aku. Mereka menunggu sampai malam tiba. Salah satu penggembala suku Jusham meninggalkan perkemahan pada pagi hari dan belum kembali. Teman-temannya mengkhawatirkannya. Kemana dia pergi? Kenapa dia belum kembali? Kami tidak tahu di mana dia. Demi Tuhan, aku akan mengikuti jejaknya. Dia pasti dalam kesulitan. Jangan pergi. Kami akan mencarinya untukmu. Tak seorang pun kecuali aku akan pergi. Izinkan kami pergi denganmu juga. Tak satu pun dari kalian yang boleh mengikutiku. Dia berjalan keluar untuk mencari gembalanya. Rifa'ah bin Qais semakin dekat dengan tempat persembunyian Ibnu Abi Hadrat. Ah, ini kesempatanku. Dia kemudian berlari ke depan dengan pedangnya dan memenggal kepala bin Qais.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua temannya segera merespons. Allahu Akbar. Orang-orang Bani Jusyam mengira mereka diserang oleh banyak muslim. Mereka benar-benar panik. Dalam waktu singkat, mereka yang berada di kamp berteriak, "Selamatkan dirimu!" dan "Cepat, cepat!" Mereka mengambil semua yang mereka bisa, istri, anak-anak, dan barang apapun yang cukup ringan untuk dibawa. Trio muslim mengambil kawanan besar unta dan banyak domba dan kambing. Mari kita bawa semuanya kepada Nabi. Setelah mereka tiba di Madinah, mereka mempersembahkan barang jarahan itu kepada Nabi Muhammad. Unta, domba, dan kambing kita banyak, ya Rasulullah. Alhamdulillah, bagus, bagus, sungguh hari yang diberkati. Inilah kepala Rifa'ah bin Qais, ya Rasulullah. Masya Allah, itu hebat. Engkau melakukan pekerjaan dengan baik. Engkau berhak mendapatkan 13 unta. Silakan, ambil bagian rampasanmu. Terima kasih banyak ya Rasulullah. 13 unta bernilai sekitar 10.000 US$. Dengan uang itu, Ibnu Abi Hadrat mampu membayar mas kawinnya dan melangsungkan perkawinannya. Alhamdulillah. Akhirnya, aku bisa menikmati pernikahan saya. Di sisi lain, orang-orang Bani Jusyam berduka atas kepala suku mereka. Tabari mengutip dari Awakidi bahwa kaum muslim juga mengambil 4 wanita dari Bani Jusyam, termasuk seorang gadis yang sangat cantik. Nabi Muhammad memberikannya kepada Abu Qatadah. Ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad, Mahmiyah bin Al-Juz, memberitahunya tentang kecantikannya yang luar biasa, Muhammad menginginkannya kembali dari Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah keberatan, dengan mengatakan, Dia adalah bagianku. utusan Allah berkata, Berikan saja dia kepadaku. jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi memberikannya sebagai hadiah kepada Mahmiyah bin Al-Juz Al-Zubaidi. Dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad dan umat Islam hidup di Madinah. Ketika Ibn Abi Hadrat membutuhkan sejumlah uang untuk mahar, Nabi Muhammad tidak menasihatinya untuk pergi bekerja atau mencari pekerjaan, melainkan menyuruhnya untuk merampok orang-orang Bani Jusyam. Ibnu Abi Hadrat dan teman-teman muslimnya akhirnya memenggal kepala Rifa'ah bin Qais, pemimpin suku Jusyam, merampas ternak mereka, dan menculik gadis-gadis muda mereka untuk dijadikan budak. Nabi Muhammad menyetujui apa yang dilakukan umat Islam, bahkan mendapat bagiannya dari harta rampasan. Ia sukses mengubah masyarakat Madinah dari petani dan pedagang terhormat menjadi penjahat profesional, seperti dirinya. Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, sumber hidupku berasal dari bayangan tombakku. Hadits Sahih Bukhari, volume 4, bab 88, halaman 108. Dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi berkata, mata pencaharianku berada di bawah naungan tombakku, dan siapa yang tidak mematuhi perintahku, akan dihina dengan membayar jizyah. Catatan kaki nomor 1 mengatakan, di bawah naungan tombak saya berarti, dari jarahan perang. Aku menunjukkan kepada Ibnu Abi Hadrat cara terbaik untuk mencari nafkah. Apa yang salah dengan itu? Lihat. Orang ini sudah mengakui dengan sangat jujur kepada seluruh dunia, bahwa dia mencari nafkah dari rampasan perang. Tidak ada perang, tidak ada pendapatan. Inilah mengapa Muhammad mengobarkan lebih dari 90 perang dalam 10 tahun masa hidupnya di Medina. Dia hanya berhenti ketika dia meninggal. Dia adalah seorang penjahat dengan kekuatan militer yang kuat. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa orang ini dapat membimbing kalian masuk surga?